Shalom Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua. Berjumpa lagi pada malam hari ini dengan renungan malam GKP Api Jernihan. Sebelum kita istirahat malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terlebih dahulu merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan bersama Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini renungan kita saya awali dengan sebuah kisah nyata yang dialami seorang anak yang bernama Nick. Terlahir sebagai seorang anak tanpa tangan, tanpa kaki, membuat Nick akhirnya merasa ada yang tidak beres dalam kehidupannya. Dia begitu putus asa, apalagi dia melihat anak-anak lain bisa bermain dengan leluasa, tetapi dia hanya bisa menatap, melihat dari jauh. Akhirnya kekurangan itu membuat dia putus asa. Dia hampir bunuh diri waktu dia masih kecil. Tetapi kemudian semuanya berubah ketika dia membaca sebuah kisah seorang laki-laki buta dalam Injil Yohanes, di mana waktu itu Yesus bersama dengan para murid. Para murid bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapakah yang berdosa? Mengapa dia lahir dengan buta?" Tetapi jawab Yesus apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Namun dikatakan karena pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang tersebut. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menyentuh hati Nick. Akhirnya ia langsung menyadari bahwa ia cacat, tetapi bukan dia tidak sempurna di hadapan Allah. Justru Tuhan menciptakan dia dengan segala kekurangan agar karya Allah dapat dinyatakan melalui anak tersebut. Sejak usia 19 tahun akhirnya ia mulai bangkit dan dia memulai perjalanan keliling dunia. Untuk apa? Yaitu untuk memotivasi orang-orang yang bernasib seperti dia, dan untuk menginjili jutaan orang. Dan bukan hanya itu, ia juga menjadi seorang aktor terkenal. Dia menjadi seorang penulis terkenal. Ia menjadi seorang musisi terkenal. Dan banyak karya-karya lain yang dibuatnya menunjukkan bahwa dirinya tidak seperti orang lain, tetapi ada maksud Allah yang ingin dinyatakan melalui kehidupannya. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di suatu waktu kita pernah berpikir, kenapa Tuhan menjadikan saya seperti ini? Saya kurang cantik, saya kurang mapan, saya terlahir di keluarga yang kurang sempurna. Ataupun banyak pertanyaan lain yang kita ungkapkan mengenai kurangnya diri kita. Artinya bahwa selama ini kita berfokus, kita berpusat hanya kepada siapa kita, bukan siapa Allah yang menjadikan kita. Akhirnya pengaruh itulah yang membuat diri kita selalu merasa kurang, selalu merasakan tidak seperti orang lain, tidak sempurna, tanpa kita menyadari ada maksud Allah yang ingin Tuhan nyatakan melalui diri kita. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan bahwa karena di dalam Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Maksudnya bahwa semua ada dalam perencanaan Allah, tujuannya untuk Allah, dan semuanya kembali kepada Allah.
untuk kemuliaan Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Dia dalam kehidupan ini, sempurnakanlah kehidupanmu melalui karya-karya yang sudah dinyatakan Allah bagi kita. Kita tidak boleh selalu menuntut apa yang baik bagi kita, tetapi tuntutlah dalam dirimu apa yang terbaik bagi Allah, sehingga setiap karyanya benar-benar kembali untuk kemuliaan Allah. Sebagai orang percaya, penting bagi kita untuk kemudian membuat Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Kita boleh meminta, tetapi kembali semua kepada kehendak Allah. Jangan sesekali kita mengeluh, jangan sesekali kita menyatakan Allah kurang baik, kurang memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena apa yang kita mohon kepada Allah tidak dijawab. Sekalipun kita sudah terus-menerus berdoa dan berdoa siang malam tanpa henti kita memohon, dan Tuhan tidak menjawabnya, jangan sesekali mengeluh. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah bagi Dia dan untuk Dia. Bukan apa yang terbaik bagi kita, tetapi yang terbaik bagi Allah. Itu yang harus kita ingat dalam kehidupan ini. Amang inah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini memberikan pemahaman bahwa untuk jangan kecewa terhadap kehendak dan keputusan Allah dalam kehidupan kita. Seperti apapun kita saat ini adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Dan Allah ingin melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang harus dinyatakan melalui diri kita. Serahkanlah hidupmu kepada Allah, maka melalui kita berserah dan memberikan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Allah, disitulah kita menyadari bahwa memang benar Tuhan menjadikan kita baik apa adanya. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali supaya kita terus berfokus kepada Allah. Janganlah berfokus kepada diri sendiri, supaya karya Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Fokus kepada rencana Allah dalam kehidupan kita. Fokus dalam maksud Allah bagi kita. Fokus bagi rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Jangan fokus pada kemauan kita. Jangan fokus pada kehendak-kehendak kita. Jangan fokus kepada maksud-maksud dan tujuan kita dalam kehidupan ini, tetapi fokuslah kepada rencana Allah. Sekali lagi, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu yang kita tidak lihat dan yang kita tidak pahami sudah dijadikan oleh Allah. Semuanya untuk kemuliaan bagi Allah. Kita hidup untuk Dia. Kita ada untuk Dia. Kita berkarya untuk Allah. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi Allah. Berfokuslah kepada Allah. Jangan fokus pada diri sendiri. Fokuslah pada maksud Allah, sehingga karya-karyanya dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan kehidupan kita menjadi berkat, menjadi saksi, dan dapat memotivasi orang lain dalam kehidupan ini. Sehingga maksud Allah itu, maksud untuk kemuliaan, tergenapi dalam diri kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan Tuhan. Untuk firman-Mu pada malam hari ini kembali mengingatkan kami bahwa segala sesuatu dijadikan, dinyatakan oleh Allah, untuk Allah dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami untuk selalu memahaminya dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kehidupan kami tertuju hanya kepada Tuhan, dan kami selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Engkau kiranya terus hadir bersama dengan kami dalam kehidupan kami, sehingga melalui setiap kehidupan kami, melalui setiap apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perbuat,
tertuju untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menghargai keputusan Allah dalam hidup kami. Pimpinlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat bagi kita semua. Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Amin.